dan disahkan kembali dengan sempurna dan bisa lagi kembali di majelis taklim yang kita cintai ini. Khususnya saudara kita, teman kita, umumnya kita yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan sehat, panjang umur dalam taat Allah, anak cucu menantu keturunan kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, akhir hayat kita semoga diambil keadaan husnul khotimah. Doakan Ustazah Khadijah semoga sehat ya Bu, biar bisa selalu membimbing kita. Anget kalau ada orang tua ya Bu, ya khususnya kita keluarga semua. Ila hadratin Nabi Mustafa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikun billahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana warhamna wa liwalidina amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah kabul. Mudah-mudahan Fatihah kita dengan keberkahan ya dijawab dan kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Naqra'u hadiyatan wasilatan ila hadratil musannif bi hadzal kitab Al-Mawa'idul Suriyah. Sayyid Muhammad ibni Abu Bakar al-Usuri usuli wa huli wa ajma'in wa narwahi jami'a sayyikhina wa mu'allimina wa asatidina fid wa ila arwahi jami'il muwaqifina wal munfiqin wal muqimina wal amilina bihadzal majlis. Istalim al-fatayatna khususan Rabi'al marhumah Ustazah Rukran dan Maryam binti Muhammad, Ustazah Hajah Maimunah binti Muhammad, wa usulihim wa ukrihim wa ahli majma'in wa yatabasyahum birahmah wal maghfirah wa yuskinuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yahudu alaina min barakati ulumihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wal Fatihah bil qabul wal wusul ila jami'il ma'mul wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para asatidzah, guru-guru kita sekalian yang dirahmati Allah, hadir bersama kita Ustazah Hajah Siti Khadijah, Ustazah Sumiati, Ustazah Liyah, para pengurus Majelis Taklim Al-Fatayat yang dimuliakan Allah, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, segala puji-puji syukur milik Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Istiqomah kita pagi hari ini di pengajian kita Majelis Taklim Al-Fatayat tiap Senin pagi. Mudah-mudahan dengan berkah istiqomah kita mengaji, Allah senantiasa mengampuni dosa kesalahan kita, memanjangkan umur kita, nyehatkan badan kita, memberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah kepada kita.
Kita semuanya baik yang sudah maupun yang belum, mudah-mudahan Allah berkenan memanggil kita untuk berziarah ke Baitullah, berziarah ke makam baginda Rasulullah di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Suaranya mungkin ya, suara saya cuma rendam minyak tanah biar gedean dikit. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Bu. Iya, Bapak biarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi lana wa bikum fid dharaini radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu al-hadisul khamisu an Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah alimni amalan yuqarribuni ilal jannati wa yubaiduni minan nar. Qala idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanah. Qala qultu aminal hasanati qaula la ilaha illallah. Qala na'am hiya ahsanul hasanati wa la hadhihi hikayatun ila akhirih wallahu a'lam bis-shawab. Ini udah masuk pelajaran yang kelima dari kitab Mawaiz Usfuriyah. Mawaiz, mau'izoh, mau'izotun, mau'izotani, mawaizun. Mau'izoh artinya apa Bu? Kita sampaikan mau'izoh hasanah, mau'izoh hasanah, nasihat yang baik. Mau'izoh hasanah, ustazahnya Khadijah, mau'izoh Khadijah gitu. Iya. Biasa. Hadis yang kelima dari Abi Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada Abu Dzar Al-Ghifari annahu qala, sesungguhnya Abu Dzar Al-Ghifari berkata, qultu, satu kali saya bertemu Rasulullah dan saya bertanya kepadanya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni, ajarin saya amalan, dengan satu pekerjaan yuqarribuni, yang mendekatkan itu pekerjaan, itu amal, ilal jannati, ke dalam surga, ke surga, wa yubaiduni, dan menjauhkan itu amalan, minan nari, dari neraka. Qala, maka bersabda siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amilta sayyi'atan, idza, apabila amilta engkau mengerjakan sayyi'atan, satu keburukan, fattabiha, maka ikutilah keburukan itu, hasanatan, dengan kebaikan. Qala, maka berkata Abu Dzar Al-Ghifari, aminal hasanati qaula la ilaha illallah, apakah daripada kebaikan itu adalah salah satunya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qala, menjawab Rasulullah SAW, na'am, ya betul, hiya ahsanul hasanati, qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah adalah sebaik-baik kebaikan. Jadi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari satu hari pernah ketemu sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia minta diajarin nama baginda Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, alimni, ajarkan kepada saya amalan, pekerjaan, yuqarribuni, yang mendekatkan itu amal, yang mendekatkan itu pekerjaan, ilal jannah, ke dalam surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan dari neraka. Ini hadisnya riwayat Abu Dzar Al-Ghifari, yang ketika dia nanya sama baginda Rasulullah SAW ini unik Bu, gitu. Uniknya kalau kita belajar kaidah bahasa Arab, kaidah nahwiyah, sorof, kaidah sorfiyah, ini yang pertama amalan yuqarribuni, qarraba yuqarribu. Jadi kalau kita belajar
sorof itu kalau di wazan yang pertama naul awal, bentuk yang pertama dari fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi yang ada tambahan, fi'il sulasi majid yang ada tambahan huruf, itu naul awal. Kalau yang hurufnya tambahannya atu dari fa'ala itu wazannya 3. Yang pertama af'ala, jadi fa'ala tambahin alif, af'ala. Yang kedua fa'ala, nambahin alif juga, tapi setelahnya fa'ala gitu. Jadi yang pertama af'ala, yang kedua fa'ala, yang ketiga ainnya didobel, fa'ala. Jadi naul awal bentuk yang pertama dari sulasi majid itu 3 wazannya, af'ala, fa'ala, fa'ala. Nah ini ada bedanya tiga-tiganya, af'ala, yuf'ilu, if'alan. Af'ala yuf'ilu itu sifatnya menyeluruh langsung, seperti dalam kalimat a'lama yu'limu i'laman, pengumuman, i'lam. A'lama yu'limu i'laman, al-i'lam, pemberitahuan. Nah kalau sifatnya pemberitahuan menyeluruh, ibu-ibu kan pengumuman ya, ibu-ibu saya beritahukan minggu besok ini kecuali si Anu kagak boleh dengerin nih, kagak bisa. Ibu-ibu sekalian saya beritahukan minggu besok pengajian kita, gitu kan ya. Nah kalau sifatnya pemberitahuan maka dia menyeluruh, nggak bisa kita sepotong-sepotong, nggak bisa kita sebagian. Makanya kalau kita lagi rame-rame begini Bu, nggak boleh ngomong berdua, bisik-bisik kagak boleh. Sebab a'lama yu'limu i'laman, kalau mau ngomong rame-rame. Iya, kalau kita ngomong berdua nih, padahal kita kagak ngomongin dia, kagak. Perasaan kayak ngomongin dia. Kita lagi rame-rame, nggak boleh ngomong berdua. Begini, bisik-bisik berdua. Itu padahal dia lagi bisik-bisik, lagi bingung mikirin nih kuenya ada apa kagak gitu. Padahal ya. Kata dia semua, gua tuh dia tuh. Iya. Karena memang wazannya nggak boleh. Harus kuliah, harus secara menyeluruh. Jadi kita kagak boleh di depan orang bersama-sama, kalau lagi ngomong bareng-bareng, kita kagak boleh ngomong sebagian diri, nggak boleh. Juga ketika ada omongan bareng-bareng sifatnya i'laman, itu wazan, nggak boleh kita kagak nerima, nggak bisa. Ibu-ibu, mari kita mulai rapat kita. Rapat kita hari ini bahas apa? Bahas maulid. Kapan maulid? Kumpul ya rame-rame. Bu, kapan Bu? Oktober, September, Oktober, November, Januari. Maunya kapan nih kan gitu ya? Januari, Februari, Maret, ngomong rame-rame. Begitu ngomong rame-rame dapat. Kita putusin bulan Oktober, setuju ya Bu? Setuju Oktober. Tanggal berapa? Kan gitu yang kedua. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 15, tanggal 17, semua ngomong nih. Ketemu tanggalnya tanggal 20. Gitu, udah ketemu tanggalnya tanggal 20, diputusin nih, ketok sama siap Fitri. Setuju ya Bu? Udah ketok nih. Maulid tanggal 18 Oktober 2025 Kubra. Nah, Majlis Taklim Al-Fatayah Maulid tanggal 18 Oktober. Tiba-tiba ini udah selesai rapat. Lu kagak bisa. Apanya kagak bisa gitu. Gua kagak ada, bodoh lu kagak ada, mau ada gitu. Udah hasil musyawarah bareng-bareng. Iklam tuh sifatnya rame-rame, nggak bisa bisik-bisik. Sifatnya rame-rame kagak boleh dibatalin oleh seseorang. Al-iklam. Af'ala wazannya tuh. Mana dia tuh hilang tulisannya kecil banget ya Allah. Nah yang kedua
Wazan fa'ala. Fa'ala yufailu. Fa'ala yufailu itu saling. Tuh. Apa itu saling? Kalau saya begini, dia begitu, gitu saling. Kalau saya ngelihat ke sono, dia ngelihat ke sono juga, saling itu namanya. Fa'ala yufailu. Nah ini Bu, amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni. Yubaidu, ba'ada yubaidu, wazannya fa'ala yufailu. Artinya apa? Saling. Apa itu ba'ada yubaidu? Menjauhkan. Jadi kalau kita menjauhkan diri kita minanar, dari neraka, maka neraka juga yubaidu nafsahu minna, ngejauhin dirinya dari kita gitu. Jadi kalau kita ogah ke neraka, ngerjain itu amalan, maka neraka juga ogah gitu, saling. Kalau kita mau ke sono, perbuatan kita, neraka juga hamiyah. Sini lu gitu, narun hamiyah, apa nyamber. Kalau kita ngerjain perbuatan jelek, maka sifatnya itu berarti kita mau ke sono, nerakanya juga mari sini gitu. Tapi kalau kita mau menjauhkan diri dari neraka, ogah, nerakanya juga ya udah sono gitu. Kira-kira bahasanya gitu. Itu artinya ba'ada yubaidu, wazannya fa'ala yubaidu. Makanya hati-hati kalau baca doa kunut. Allahumma hdini fiman hadait, pendek, kagak boleh panjang. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau hanya dipanjangin saling artinya. Pendek, nggak boleh dipanjangin. Kan kalau jadi imam kadang-kadang kita lupa. Allahumma hdina fiman hadait. Salah tuh. Kalau pakai lagu hadait. Maknanya berubah. Ya Allah, mari kita saling memberi hidayah. Masa gitu? Saya minta hidayah sama Allah, Allah minta hidayah sama kita, salah. Makanya nggak boleh dipanjang. Allahumma dini fiman hadait. Fa'ala yufailu mufa'alatan. Itu nazoro yunaziru munazoratan. Mutola'ah sama tuh, murojaah, munazoro sama. Jadi kalau saling memandang gitu. Syawaro yusyawiru musyawaratan, musyawarah. Nah musyawarah apa itu musyawarah? Saling. Kita minta pendapat orang, kita dengerin pendapat dia, kita kumpulin pendapat rame-rame, kita simpulin bareng-bareng, musyawarah namanya. Ada disebut musyawarah begini, semuanya ngomong, semuanya ngasih pendapat. Nah, atau kalau semuanya nggak mau ngomong, semuanya nggak mau ngasih pendapat, mula-mula dia udah kudu ngomong, pokoknya bagaimana aja saya ngikut aja begitu. Kan kalau kita mau rapat begitu ya. Ini bagaimana mau rapat besok, datang lu, gua kagak bisa datang. Tapi bagaimana aja saya ngikut aja, namanya musyawarah tuh. Syawarah wazannya fa'ala, syawaro yusyawiru musyawaratan, musyawarah. Sawako yusawiku musyawakotan. Syawako rindu, musyawakotan saling rindu gitu. Jangan saukun, sauki, ana astaq ilaika, ana mustaq ilaika, rindu diri-diri. Kita demen sama dia, dia belum tentu demen kita dulu. Saya demen sama dia, kata dia najis sampai tamu. Sama dikacangin dah akhirnya, karena astaq, karena mustaq, karena sauki, rindu diri-diri. Yang enak syawako yusawiku musyawakotan, saling merindukan. Ya habibati, wahai kekasihku, kunna fi munazarati as-sama'il wahidah.
malam hari ini kita sama-sama memandang langit yang sama gitu. Saling memandang langit yang sama. Nah itu wazan yang kedua, syawako yusawiku musawako, fa'ala yufailu mufa'ala, ba'ada yubaidu. Ya Rasulullah, ajarin saya amalan yang kalau saya kerjain ini amalan, maka saya menjauhkan diri dari neraka dan neraka juga menjauhkan diri dari saya gitu. Kalau belakang. Wazan yang ketiga, naul awal, qarraba, af'ala, fa'ala, yufa'ilu. Tuh. Ainnya fa'ala, yufa'ilu, taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, qarraba yuqarribu takriban, kafaro yukafiru takfiron. Nih hati-hati banget nih wazan ibu. Sahala yusahilu tashilan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya Allah, wajah. Tapi ini maksudnya kita dengerin biar paham ngapa bahasanya begini gitu. Taf'ilan. Ini apa sifatnya? Bertahap, pelan-pelan, dikit-dikit. Kalau fa'ala yufa'ilu apa tadi? Sifatnya saling. Kalau af'ala yuf'ilu pemberitahuan secara umum langsung. Nah kalau fa'ala yufa'ilu sifatnya pelan-pelan, dikit-dikit, atu-atu. Makanya di sini bahasanya qarraba yuqarribu, amalan yang yuqarribu. Af'ala yuf'ilu, if'alan. Nah, datanya telat ya. Af'ala yuf'ilu, if'alan. Wazan mauzunnya ini. Iya. Nah kalau qarraba yuqarribu mendekatkan pelan-pelan. Maksudnya pelan-pelan bagaimana? Semakin banyak dikerjain semakin dekat. Kalau kita ngerjainnya sekali, ya begitu jauh pasti. Tapi semakin sering dikerjain semakin dekat, bertahap. Contohnya kalimatnya apa? Kafaro yukafiru takfiron. Kita kafir, kita kufur kepada Allah. Kalau dikata keluar dari agama Islam, Bu nih, udah saya kagak mau Islam lagi, udah saya keluar dari Islam, saya meluk agama yang lain aja. Enggak ada kalau yang begitu mah. Kalau kita keluar jadi meluk agama lain, kufur. Enggak ada kalau kita mah enggak. Dari kecil memang kita udah lahir muslim, sampai sekarang masih belajar. Tapi jangan lupa kita bisa kafaro yukafiru takfiron. Kufur dikit-dikit, kufur pelan-pelan. Apa itu kufur pelan-pelan tuh? Kufur pelan-pelan, ngeremehin urusan-urusan kita anggap kecil nih. Kita anggap kecil, kita anggap nggak berasa. Tapi ternyata hati kita udah kufur tuh sama Allah. Contohnya apa? Kita agak berasa ngomongin orang nih. Hati-hati Bu. Kafaro yukafiru takfiron, nih wazan hati-hati banget. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, pelan-pelan. Saya ngomongin, lu jangan ngaji di sono. Ngajinya kan ada yang buka habis sembahyang maghrib nih. Ngaji apa namanya? Alif batasa tuh. Alif batasa, sono ikro, sono ikro, sono ikro. Saya ngomong nih, lu jangan ngaji ke sono, ngaji sono aja. Ngaji sono gurunya bukan, lu ngaji sono aja. Tuh, pelan banget tuh Bu. Takfiran, pelan-pelan dah hati kita hitam dikit-dikit tuh. Nah kesana ngomong lagi kita, lu jangan sono, lu jangan sama dia kalau cerita begini-gini. Takfiran tuh, lagi kufur dikit-dikit, bertahap. Ngomong lagi, hitam lagi atu. Nih hati gede banget, hitam titik, hitam lagi atu. Kalau jadi kebiasaan gelap. Maksudnya begitu nih wazan. Hati-hati kalau udah jadi kebiasaan gelap. Kopi
putih, air putih. Jatuhin kopi atuh. Emang masih putih. Atuh lagi. Ngomongin lagi orang nih. Lama-lama kalau udah hitam gitu. Iya apa iya? Hati begitu Bu. Kafaro yukafiru takfiron, kita kagak berasa. Kafaro yukafiru takfiron, kagak berasa. Ya Allah. Atuh dikit ngomongin orang hitam cik. Ngomongin lagi sana cik. Berantem lagi sama saudara cik. Lama-lama gelap. Begitu tuh. Begitu udah gelap, kosat kulubuhum, batu, jadi batu tuh hati, maksudnya keras. Wah kalau udah keras dinasihatin bagaimana aja susah. Makanya ini kalimatnya yukoribu, deketin pelan-pelan. Emang pelan-pelan kita ngajak diri kita berbuat baik tuh pelan-pelan. Pertama ngaji malu, udah ngerti. Sama tuh ngaji juga sama wazannya allama yu'allimu takliman. Makanya kalau taklim kagak bisa yarin memang pelan-pelan kalau taklim. Minggu kemarin Bu, pelajaran minggu kemarin apa? Udah minggu kemarin udah. Ditanya, emang pelan-pelan kalau ngaji. Allama yu'allimu takliman. Majelis taklim, belajar emang pelan-pelan banget dah ngajarin atu. Alif, ba, ta. Udah nih hafal alif bata, begitu nih apa? Sa, ja, ha. Ini apa? Begitu sa, ja, ha dapat. Ini apa yang pertama? Udah. Taklim tuh gitu emang gitu taklim. Allama yu'allimu takliman. Nah, yang ke surga itu sifatnya qoroba yuqorribu. Emang pelan-pelan. Ya Rasulullah, ajarin saya satu hal, satu ilmu, satu amalan yang kalau ini saya kerjain, maka hal ini yuqorribuni, mendekatkan saya ilal jannah, ke dalam surga. Pelan-pelan. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, kalau engkau ngerjain keburukan, ikuti dengan kebaikan. Kita kadang-kadang, ini yang susah emang ngerjainnya emang pelan-pelan. Apa itu ngerjain kebaikan diikuti, keburukan diikuti dengan kebaikan? Berantem saya sama Ustazah Haja Sumiati. Berantem, emang apa? Ustazah rumahnya samping rumah saya, begitu nyapu di depan rumahnya, yang lempengan rumah saya ditinggal. Nggak disapuin. Nah tuh, iya, debunya didorong sono. Saya lihat, iya, ini contoh. Agak pernah berantem saya nggak pernah berantem. Dorong sono, yang ini diambil bunga. Iya, Ustazah, tinggal jinjung. Apa namanya? Yang bener apa kalau nyapu? Nyapuin semuanya, jangan ini. Itu kan berbuat keburu, berantem, ngomel saya. Maka fatabiha hasanah, sampai rumah kita bikin lagu ngapa kok ngomelin cing gua gitu kan dia. Datengin lagi ke rumahnya. Nah gitu. Pelan-pelan banget ya. Jika cuma ada kopi apa cing gitu. Masak apaan? Tadi saya ngomong begitu jangan dimasukin hati ya. Bagaimana jangan dimasukin hati, udah masuk. Memang dari sini kuat. Nah, gimana caranya? Minta maaf. Fatabiha hasanah, ikuti dengan kebaikan. Dan emang ini pelan-pelan, dikit-dikit. Sifatnya qoroba yukor, dikit-dikit. Alama yu'ad, ya memang dikit-dikit. Nggak bisa dah kita, emang pertama-tama sih begitu dah. Minta maaf salah sama mancing, sama dia. Gengsi kita tuh. Emang dia yang salah. Emang. Iya. Dia keras, kita keras, akhirnya batu hitam gitu, sama-sama keras gitu. Saya kosat, tambahin hitam. Dia keras juga, hitam. Dia hitam, saya hitam gitu. Teka sama parku masuk. Akhirnya keras dah gitu kan ya. Nah makanya bagaimana supaya nggak keras? Ingat wazannya.
Wazannya fa'ala yufa'ilu, qarraba yuqarribu. Pelan-pelan latih nih. Kita salah. Datang pelan-pelan gitu maksudnya. Tuaan, kagak gua tuaan. Mau tuaan ke mau mudahan, kalau salah salah. Salah aja datang. Fattabiha hasanah. Kapan saja engkau berbuat keburukan, maka ikuti dengan kebaikan. Salah satu kebaikan yang utama qaulu la ilaha illallah, banyak-banyak ucapin la ilaha illallah. Apa itu ngucapin la ilaha illallah? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sekaligus ucapan hasanah setelah kita berbuat sayyi'ah. Ucapan kebaikan, mohon ampun kepada Allah setelah kita berbuat kesalahan. Makanya afdolu zikri fa'lam annahu la ilaha. Nih saya cerita, nah sebagai penutup dilanjutin ada ceritanya tentang la ilaha illallah. Maka berhenti seseorang di padang Arafah. Nih dilanjutan hikayahnya. Anna rajulan kana waqifan bi Arafah. Ada seorang laki-laki yang dia wukuf, yang dia berhenti di padang Arafah. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Di tangannya selesai dia wukuf, dia pegang batu 7. Dia pegang batu tuh. Nah, kalau habis wukuf ngapain? Jumroh, yang dilempar iya. 7. Jumroh nih. Dia udah pegang batu tuh orang. Laki-laki ketika wukuf di padang Arafah 7 dia pegang. Begitu 7 dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bismillah, takut. Dua. Takwa 7-7-nya ditakwa. Dulu di Mina kejadiannya. Nah, makanya namanya Mina, asal katanya Muna, asal katanya Amna. Nabi Ibrahim mau motong Ismail, digodain sama setan, ditimpuk sama Nabi Ismail pakai batu tuh. Muna menang hatinya, Ismail ngalahin setan. Nah, makanya takwa. Begitu dipegang nih batu 7, ditimpuk sambil bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pulang dia ke rumahnya, selesai daripada ibadah haji. Kemudian setelah itu ternyata di akhirat ditimbang amalnya. Begitu ditimbang amalnya, banyakan jeleknya. Emang apa banyakan jeleknya? Soalnya kalau jelek emang sifatnya kita kagak sadar tuh tadi tuh dikit-dikit. Kalau baik kita ingat. Lu dulu pernah gue tolongin, lu ingat cuma sekali nolongin orang. Tapi kalau yang namanya jelek-jelekin orang, ngerusak orang, jelek gitu, kita kagak ingat, padahal sering banget kita ngomongin itu gitu tuh. Nah, begitu ditimbang di akhirat, beratan jeleknya. Ternyata beratan jeleknya, kata malaikat, ayo kita bawa ke neraka. Dibawa ini laki-laki yang pernah wukuf di padang Arafah ke neraka. Begitu sampai di pintu neraka, tiba-tiba pintu neraka ditutup batu, jeduk. Ada yang melempar batu, atuk, jeduk, ketutupan. Kagak bisa masuk. Jalan lagi ke sana, pindahin ke neraka yang atur, neraka ada 7. Berarti 7 itu ya. Dimpuk lagi, jeduk, ketutupan. Pindah lagi, tutup lagi, jeduk, ketutupan. 7-7-nya pintu neraka ditutup masing-masing sama batu. Batu yang mana? Batu yang tadi dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur. Saking hebatnya la ilaha illallah tuh, kalimat tuh hakin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha, mudah-mudahan insyaallah minal asu insyaallah minal amin. Itu kalimat sak hebat, kagak ada kalimat lebih hebat dari la ilaha illallah bu. Begitu tutup semua ya. Nggak bingung malaikat, emang malaikat kan juplak. Kalau memang harus masuk neraka, dibawa ke neraka. Ngadu sama Allah, ya Allah ini orang harusnya masuk neraka, tapi ngapa ada batu, dihalangin sama batu. Itu batu yang pernah bersaksi bagi dia, yang dia menyaksikan dengan batu itu bahwa tiada Tuhan selain aku dan Muhammad utusan aku. Udah bawa ke surga kata Allah.
Begitu bawa ke surga dibukain pintu surga gara-gara la ilaha illallah. Kemudian dari kisah ini Nabi Allah Musa alaihissalam, cerita kedua yang udah habis nih cerita. Nabi Musa alaihissalam pernah protes sama Allah. Nabi Musa tuh kisah yang kedua. Bagaimana protesnya Nabi Musa sama Allah? Ya Allah, manusia semua makhluk kamu. Ya Allah, saya kamu yang nyiptain, ini kamu yang nyiptain, dia kamu yang nyiptain, dia yang nyiptain kamu, dia yang nyiptain. Ya Allah, semua manusia adalah ciptaan Engkau. Tapi kenapa kemudian semuanya dikasih rizki sama Engkau, semua dikasih makan sama Engkau, semua dikasih udara sama Engkau, semuanya dikasih rizki. Engkau yang ciptain, Engkau yang ngasih rizki ya Allah. Tapi kenapa ya Allah ada yang Engkau masukin surga, ada yang Engkau masukin neraka? Protes Nabi Musa sama Allah. Ya Allah, semua makhluk ciptaanmu, kenapa kok makhluk ciptaanmu ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka? Maka kata Allah, ya Musa, tanamlah olehmu tanaman-tanaman, gitu. Allah nggak jawab tuh Bu. Wahai Musa, maka menanamlah engkau sayur-mayur, sayur-sayuran. Nanam Nabi Musa sayur. Begitu Nabi Musa alaihissalam nanam sayur, banyak, panen. Begitu Nabi Allah Musa alaihissalam nanam sayur, lama panen. Begitu panen, itu kan dipetikin Bu sayuran. Kol, misalnya contohnya kol, diambil, yang luar yang jelek dibuang, yang ini disimpan, digituin lagi, yang ini sini yang busuk sono, dikupas kan yang kotor yang luar ya, tuh gitu, buang sono yang ini begitu. Ditanya sama Allah, ya Musa itu tanaman kamu yang tanam, ngapa ada yang diambil, ngapa ada yang dibuang, ngapa kagak diambil semua? Sebagaimana Nabi Musa nanya Allah, ya Allah semuanya makhluk kamu, ciptaan kamu, ngapa ada yang ke dunia, ke surga, ngapa ada yang dibuang ke neraka? Maka Allah menjawab, seperti itulah yang bagus aku taruh di surga, yang busuk-busuk, yang jelek-jelek masukin neraka. Nabi Musa nanya sama Allah, ya Allah, siapa yang bagus, siapa yang jelek? Yang mana yang bagus, yang mana yang jelek? Allah jawabnya mana tuh Bu? Semuanya bagus, yang jelek yang kagak mau ngucap la ilaha illallah. Jadi kita kira-kira kita udah pernah ngucapin la ilaha illallah belum Bu? Berarti kita bagus apa jelek? Bagus, makanya jangan jelek-jelekin orang, gitu maksudnya. Kita bagus semua ini, udah pernah ngucapin la ilaha illallah tuh. Semua kita udah bagus, semua kita udah sono arahnya. Jangan busukin, jangan jadi busuk gitu maksudnya. Jangan. Siapa itu yang jelek? Kata Nabi Musa, maka Allah menjawab semuanya bagus. Kecuali yang jelek itu yang kagak mau ngucap la ilaha illallah, kalimatu haqqin alaiha nahya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah hidupin kita la ilaha illallah, Allah matiin kita la ilaha illallah, Allah bangkitin kita la ilaha illallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu ada yang nanya Bu, udah 10? Yang nanya Bu? Udah ya, tuh kan begitu kan ya, takliman pelan-pelan kalau dikit-dikit. Mudah-mudahan sedikit banyak jadi ilmu yang manfaat bagi kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ada nih. Terima kasih pada pemuda yang memberikan pelajaran. Jadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
عليهم ولا الضالين Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma zurna fahman nabiyyin wa rizal mursalin wa imamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma zurna fid dunya ziyaratan wa bil akhirati syafa'atan wa la tahrimna fil jinani ru'yatan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumalu sama'un tanazzalan tawrin wa fi'alin wa niyatin bihi asabi min kulli
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majlis. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.